Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah beberapa kejadian ikonik dan penting yang terjadi di dunia pop kultur beberapa hari belakangan ini, seperti tayangnya Mortal Kombat yang disensor di bioskop-bioskop Indonesia hingga melahirkan banyak protes, atau telah dipilihnya Kapten Amerika yang baru, yaitu Kapten Amerika kulit hitam pertama Sam Wilson yang sebelumnya memegang jubah sebagai The Falcon. Namun pada kesempatan kali ini, Wong Anime tidak akan membahas hal-hal tersebut, namun akan memilih untuk membahas kembali mengenai manhwa Solo Leveling setelah sekian lama. Dan pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas chapter terbaru dari manhwa Solo Leveling. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sebelum membahas chapter terbaru ini, ada baiknya kita akan membahas dan mereview kembali mengenai chapter-chapter sebelumnya terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti dan mendapat gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi di manhwa Solo Leveling beberapa chapter terakhir ini. Kalau kalian membaca beberapa chapter Solo Leveling setelah sekian lama hiatus atau setelah Sang Jinwoo mendirikan guildnya sendiri yaitu Guild Ajin, kalian akan menemukan kalau chapter-chapter Solo Leveling terbaru hingga sekarang semuanya adalah setup untuk arc paling besar yang akan terjadi di manhwa Solo Leveling. Tersebarnya gate atau gerbang kelas S yang terjadi di mana-mana memulai setup pertama. Munculnya gerbang di sekolah tempat Sang Jin Ah, adiknya Sang Jinwoo, belajar, di mana para orc menyerang dengan keluar dari gerbang, yang mana ini adalah peristiwa yang hampir tidak pernah terjadi kecuali ketika peristiwa penyerangan Pulau Jeju. Namun di antara itu semua, peristiwa yang merupakan pijakan paling awal bagi Sang Jinwoo untuk menentukan sikap atas semua peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa di mana Sang Jinwoo melakukan balas dendamnya atas patung tersenyum yang dulu membantai party Sang Jinwoo satu persatu. Melalui interaksinya dengan sistem yang mengatur dungeon berbahaya ini yang dinamakan sebagai Sang Malaikat atau Sang Arsitek dan mengalahkannya, Sang Jinwoo berhasil memperoleh informasi mengenai keberadaan para Monas atau para penguasa lainnya selain Sang Jinwoo. Selain itu, dia juga memperoleh backstory mengenai dunia seperti apakah dunia di belakang gerbang. Apakah tujuan dari para monster tersebut menyerang dunia, dan tentu saja juga cerita-cerita backstory Shadow Monarch sebelum Sang Jinwoo seperti apa. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, satu persatu gerbang-gerbang lainnya yang dalam chapter terbaru ini, yaitu chapter 148 yang pada akhirnya disebut dengan Magic Spear, mulai muncul di berbagai negara. Namun yang paling menyita perhatian selain kemunculan gerbang di Pulau Jeju yang memakan banyak korban para hunter kelas S Jepang dan Korea, adalah munculnya portal kelas S yang muncul di Shinjuku, Tokyo, Jepang. Portal yang merupakan portal yang memunculkan para monster raksasa ini berhasil membunuh Yuri Orlov, hunter kelas S yang terkenal karena kemampuannya untuk membuat barir penghalang, dan bisa dilihat dengan jelas kalau ternyata para monster yang keluar dari gate tersebut adalah para monster giant alias raksasa yang besar yang bahkan mereka memiliki ukuran hampir sebesar gedung tertinggi di Tokyo. Jinwoo yang telah menghancurkan para raksasa yang menginvasi Shinjuku kemudian berusaha memasuki daerah di belakang gerbang. Dan yang mengejutkan, di sana dia menemukan kalau terdapat raksasa lain yang di kerangkeng yang ternyata merupakan monarch lainnya. Di sini, sang monarch raksasa yang bernama Legia ini tidak hanya menceritakan mengenai penduduk kota kekacauan alias denizens of the Chaos Walk, yang merupakan monster-monster ganas yang memang telah diperbudak secara aktif yang keluar secara masif dari gerbang untuk menyerang manusia, namun juga mengenai rulers yang merupakan musuh bebuyutan dari para monarch. Oke, sekarang mari ke chapter terbaru, yaitu chapter 148. Chapter di mana terjadi pertemuan para hunter dunia setelah dua peristiwa besar terjadi di Amerika, yaitu pertama, peristiwa kekalahan Thomas Andre, hunter level nasional Amerika Serikat yang berhasil Sang Jinwoo hajar habis, yang ternyata memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan monarch. Melalui pertarungan ini, Sang Jinwoo berhasil membunuh Hwang Dong-su dan menghidupkannya, lalu menjadikannya salah satu bawahannya yang dia namai dengan nama Grid. Peristiwa kedua adalah peristiwa terbunuhnya salah satu hunter level nasional Amerika
yaitu Christopher Reid, yang membuat tentunya dunia geger dikarenakan hunter level nasional pada dasarnya adalah hunter terkuat di dunia dan memiliki kasta yang jauh lebih besar dari sekedar hunter kelas S biasa. Sehingga terbunuhnya Christopher Reid ini adalah sesuatu yang janggal dan pantas untuk diselidiki. Chapter ini dimulai dengan kedatangan Sang Jinwoo ke konferensi para hunter-hunter internasional di Amerika, yang memang sejak awal inilah niat Sang Jinwoo berada di sini. Di sini kita bisa melihat kalau hunter-hunter lain melihat Sang Jinwoo sebagai figur yang luar biasa. Tidak hanya Sang Jinwoo berhasil berperan besar dalam menutup gerbang yang muncul di Tokyo, yaitu gerbang kelas S yang dihuni oleh para monster raksasa yang akhirnya keluar dari gerbang tersebut dan hampir menghancurkan seluruh Jepang, namun berhasil Sang Jinwoo hentikan. Dan juga desas-desus mengenai kekalahan Thomas Andre yang rasa-rasanya hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun Sang Jinwoo berhasil mengirim Thomas Andre ke rumah sakit dalam keadaan luka parah. Konferensi ini dimulai dengan presentasi dari Dr. Belzer yang menceritakan mengenai fenomena kemunculan gerbang-gerbang kelas S dan gerbang-gerbang kuat lainnya di seluruh dunia. Namun yang paling dia ingin fokuskan adalah gerbang-gerbang besar alias gerbang-gerbang kelas S yang muncul di atas langit. Gerbang ini kemudian Dr. Belzer namai dengan nama Magisphere. Karena pada dasarnya gerbang yang muncul di langit berbeda dengan gerbang yang muncul di daratan. Fenomena mengenai Magisphere ini bisa ditemukan di 9 negara, di negara-negara besar. Namun yang paling besar dari semua Magisphere tersebut ternyata adalah Magisphere yang berada di Korea Selatan, di ibu kota Korea yaitu Seoul. Dan hal ini langsung membuat para hunter di sana melihat ke arah Sang Jinwoo. Dr. Belzer yang kemudian melihat reaksi para peserta konferensi kemudian untuk tidak melihat hunter Sang Jinwoo seperti itu, karena memang benar keberadaan Magisphere di sana sebenarnya adalah dikarenakan keberadaan Sang Jinwoo, sehingga ukuran Magisphere-nya sendiri sangatlah besar mengacu kepada kekuatan dari Sang Jinwoo sendiri. Sang Jinwoo yang tenggelam dalam pikirannya kemudian berusaha menyimpulkan bahwa kalau keberadaan 9 Magisphere yang ada di berbagai negara adalah kemungkinan jumlah 9 monarch yang ada di seluruh dunia. Nah, peristiwa selanjutnya yang tentu saja membuat hunter-hunter yang hadir di konferensi tingkat dunia tersebut ada geger adalah peristiwa terbunuhnya Christopher Reid, salah satu dari beberapa hunter nasional alias hunter kelas dunia yang ada di Amerika. Sekali lagi para hunter di sana kemudian melihat ke arah Sang Jinwoo dikarenakan Sang Jinwoo beberapa hari sebelumnya berhasil menghajar Thomas Andrew. Namun kemudian pemimpin konferensi sekali lagi mengatakan kepada seluruh peserta konferensi untuk tidak melihat kepada Sang Jinwoo seperti itu, karena tersangka dari peristiwa pembunuhan atas Christopher Reid ini ternyata ada di daftar mereka. Tersangka yang dinamakan dengan inisial S ini ternyata memiliki kemiripan dengan Sang Jinwoo dan sebelumnya pernah muncul sebagai monster berwujud manusia yang sebelumnya pernah Hwang Dong-su hadapi. Namun kemudian Hwang Dong-su berhasil babak belur karena monster berwujud manusia tersebut. Sang Jinwoo yang menyangka kalau monster yang dikirim tersebut yang mirip ayahnya adalah monster kiriman dari para rulers, karena dungeon sendiri adalah wilayah para rulers, tidak habis pikir kenapa monster tersebut harus mirip dengan ayahnya. Sebelumnya, Kaisel pernah memperingatkan kepada Sang Jinwoo kalau di antara para manusia terdapat 4 orang yang ternyata meminjam kekuatan dari para rulers. Pemimpin konferensi yang juga anggota Biro Hunter kemudian menjelaskan mengenai kecurigaan mereka bahwa pertama, monster tersebut yang berhasil membunuh Christopher Reid adalah monster humanoid yang berbicara menggunakan bahasa manusia, yang mana ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Sang Jinwoo yang telah berhasil membangkitkan Hwang Dong-su dan menjadikannya sebagai bawahannya kemudian mengakses kembali memori dari Grid dan mendapatkan kesimpulan yang sangat pasti bahwa orang tersebut bukanlah monster, namun benar-benar asli ayah dari Sang Jinwoo. Nah, dalam konferensi ini
mulailah muncul Liu Zigang, Hunter bintang 7 yang juga dikenal sebagai Hunter level nasional Cina. Dia sebelumnya pernah muncul di beberapa chapter sebelumnya dan diceritakan berhasil membabat habis para semut yang berhasil kabur dari Pulau Jeju yang ingin menyeberang ke wilayah Cina. Juga satu monster raksasa yang berhasil kabur dari Sang Jinwoo saat peristiwa penyerangan para raksasa di Shinjuku terjadi. Liu Zigang menyuruh kepala konferensi untuk membongkar identitas asli dari monster tersebut dan menyebutkan hubungannya dengan Sang Jinwoo yang ada di sana. Ketua konferensi pun membenarkan bahwa monster tersebut mengaku sebagai ayah dari Sang Jinwoo ketika proses interogasi sebelumnya. Liu Zigang lalu secara belak-belakan menanyakan kepada Sang Jinwoo kalau misalkan tersangka S ini benar-benar ayahnya yang hilang dan hunter lain berusaha memburunya, apa yang akan Sang Jinwoo lakukan? Sang Jinwoo lalu mengatakan kalau dia benar-benar monster, maka dia sendiri yang benar-benar akan mengurusnya. Namun jika dia bukan monster tapi memang ayahnya sendiri, maka Sang Jinwoo pasti akan memburu siapapun yang berusaha membunuhnya, hunter manapun itu. Pasca konferensi tersebut, kemudian Sang Jinwoo bertemu kembali dengan Liu Zigang yang dikawal oleh beberapa orang besar. Dia pun menyebutkan mengenai raksasa yang berhasil dia tangani. Selain itu, dia juga berharap kalau mudah-mudahan tersangka S yang tadi dibahas di konferensi bukan ayah dari Sang Jinwoo. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Solo Leveling chapter terbaru atau chapter 148. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.